Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kelas 6, sehat semua? Sobahal khair, sobahan nur. Kaifa halukum? Ana bil khair walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan tambahkanlah kepahaman kepada kami. Amin, amin ya robbal alamin. Siapkan dulu buku paketnya ya. Buku tulis, buku paket kalian siapkan. Disimak baik-baik, dicatat hal yang penting menurut kalian. Hari ini kita akan belajar bab 3. Ya, bab 3 tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Mempelajari, meyakini bahwa adanya hari akhir. Lalu kita memiliki sikap yang mencerminkan beriman pada hari akhir dan mengambil hikmah. Hikmah beriman kepada hari akhir. Pernahkah kita melihat tuh musibah banjir, gempa bumi, gunung meletus, ya, kebakaran dan sebagainya itu, atau ada orang meninggal? Pernah nggak lihat? Pernah ya? Wah, pernah ya? Pernah lihat tuh di TV, bukan ini, ya kan ada kan tuh gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, banjir. Kita pernah banjir tuh, sering banjir ya, apalagi di sini ya, aduh banjir mulu tuh, ya. Nah, itu semua termasuk hari kiamat, ya. Karena hari kiamat terbagi dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Ya, itu kiamat sugro. Gunung meletus, banjir, ya, bakaran, orang meninggal itu adalah kiamat sugro. Nah, yang kedua ini adalah kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu kiamat yang hancurnya seluruh alam semesta. Lihat halaman 35 ya. Halaman 35 itu kan ya, kita di situ akan ada nama-nama hari kiamat. Kiamat kubro nih ya. Ada yang namanya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan manusia. Jadi yang pertama tuh hari kiamat tuh hari hancurnya. Manusia semua hancur lebur. Seluruh alam raya ini hancur. Sebagaimana diceritakan dalam surah Al-Zalzalah tuh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Nanti ketika hari semua itu hancur lebur, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, semua itu hancur lebur, bumi mengeluarkan isi-isinya semua. Orang bilang waqalal insanu malah, hari apa ini? Yaitu hari kiamat, ya. Itu hari hancur seluruh manusia. Kemudian setelah semua sudah hancur, sudah meninggal semua, maka timbullah yang namanya hari kiamat lagi, yaitu hari Yaumul Bas. Yaumul Bas yaitu di mana hari kebangkitan. Ya, manusia semua bangkit dari alam kubur, semua bangun, semua hidup lagi semua. Ya kan? Yang namanya malaikat malaikat Israfil kan itu ketika meniup sangkakala, ya. Sangkakala itu kan dua kali niupnya itu. Niup yang pertama adalah niupnya hancur lebur manusia, niup yang kedua niup bangkit semua, ya. Dan hari kiamat ini termasuk adalah rukun iman yang kemana? Keenam, ya. Salah. Berapa? Banyak berapa? Yang keempat salah. Yang mana? Yang ketiga salah lagi. Yang berapa? Yang kelima, ya. Beriman kepada Allah, kepada hari akhir itu adalah rukun iman yang kelima, ya. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan manusia dari alam kuburnya. Itu Ba'ats itu bangkit, ya, bangkit. Bukan bangkit dari tempat tidur, ya. Yang kedua disebut juga Yaumul Mahsyar, ya, padang mahsyar, berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur di lapangan yang luas, ya, padang mahsyar. Semua itu orang berkumpul semua itu di mana matahari sepenggalan, di mana orang-orang nanti akan berebutan tuh, di mana ada yang namanya minta perlindungan, ya, orang-orang yang luar biasa itu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan ada 7 orang tuh di antaranya tuh, 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah
di mana yaumul mahsyar tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Pemimpin yang adil, orang yang dekat kepada Allah, anak muda yang taat kepada Allah, orang yang dekat ke masjid, orang yang sedekah, orang yang cinta mencintai karena Allah. Mereka lah di antara orang-orang yang nanti mendapatkan perlindungan. Tidak ada perlindungan kecuali ada perlindungan dari Allah Ta'ala. Namanya yaumul mahsyar, yaumul hari perkumpulan manusia semua. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, yaumul hisab. Yaumul hisab, hari perhitungan amal kita. Semua manusia dihitung amalnya, amal baiknya, amal buruknya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, yaitu hari di siapa orang yang beramal dengan amal kebaikan walau sebesar biji zarah, sebesar biji sawi kecil banget, atom kecil sekali itu, maka akan ditampakkan. Dan siapa orang yang beramal keburukan walaupun kecil sawi itu, maka akan ditampakkan miskal, sangat kecil miskal. Bukannya miskolnya nepon kagak punya pulsa. Ada orang miskol itu dari Arab tuh, dari bahasa Quran. Miskol ya sekecil, sangat kecil sekali. Ya, itu namanya yaumul hisab, yaitu hari perhitungan. Makanya kita di dunia ini kita mesti meriksa kita. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian menghitung orang lain. Ya, nanti ada itu namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Yang Allah Ta'ala mengatakan itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan setiap diri hendaklah memperhatikan apa yang telah engkau lakukan untuk hari yang akan datang, untuk hari-hari kiamat, untuk hari akhirat. Apa bekal amal apa yang sudah kita kerjakan sewaktu di dunia, itu nanti akan menentukan hidup kita di akhirat nanti. Yang selanjutnya adalah yaumul jaza, yaumul ba'ats, mahsyar, hisab. Yang keempat yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Dibalas semua itu. Ayo, mau ngapain tuh ya? Ya ka in khairan fa khairan, wa in syarran fa syarran. Kalau amal-amal kita baik, maka baik pula balasannya. Kalau amal kita buruk, maka buruk pula balasannya. Yaitu selanjutnya ada yaumul mizan. Yaumul mizan, ya, hari timbang, timbangan, ya, hari ditimbang seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Ditimbang tuh. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa apa ya? Wakil itu al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah fa amma man thakulat mawazinuh, maka adapun orang yang timbangan amalnya itu kebaikannya berat, ya, kebaikannya berat, apa itu? Fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang senang, kehidupan yang memuaskan. Tuh, kalau berat amal kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa billah min zalik. Ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Iya, ada tanda-tandanya kan. Segala sesuatu itu pasti ada tandanya, ada alamatnya, ya. Di antara tanda kiamat, ya, kiamat kubro nih ya. Kiamat kubro akan besar, akan terjadi nanti hari Jumat. Ya, sekarang ada apa nih? Senin ya. Bukan sedikit lagi, bentar lagi ya. Bukan Jumat, tapi nanti yang akan datang tuh. Bukan cuma besok. Besok ngeri dong. Waduh, bagaimana nih? Ya, tapi tenang. Kata Rasulullah, la taqumus sa'ah hatta an la yughala fil ardi Allah Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat kalau masih ada orang yang menyebut nama Allah Allah Allah, ya.
Tanda-tanda hari kiamat kubro, kiamat besar. Yang pertama, kejahatan semakin meningkat. Wah, orang udah berbuat jahat semuanya saja tuh. Ya, orang berbuat jahat di depan orang tidak punya malu. Ya, tuh ada orang berbuat jahat, ada orang lagi ceramah, saya juga mau ditusuk, ya Allah itu. Berbuat jahat semakin banyak orang. Yang kedua, banyak orang perempuan bertimpah kayak laki-laki. Bencang, ya kan, Masya Allah. Namanya kalau pagi Yanto, kalau malam Yanti. Ya Allah tuh, bencong. Ya Allah, jangan. Laki-laki, perempuan-perempuan. Yang ketiga, minuman keras. Oh, merajalela. Minumannya, ya Allah, whisky, brandy, topi miring, B29, sanyo, salah. Ya, tuh banyak tuh minuman keras macam-macam. Ya Allah, yang keempat, banyak ulama kita meninggal. Ya Allah, banyak orang-orang soleh meninggal. Ya, belum lama Mbah Maimun Zubair meninggal dunia, ulama hebat, membesar tuh. Ya, ini tanda hari kiamat sudah dikit. Ya, kalau ulama meninggal, siapa yang akan menggantikan? Kalau menteri banyak yang gantiin. Kalau ulama, ya adanya ubah baru. Ya. Yang kelima, banyak orang yang berlomba-lomba meraih kesenangan dunia. Oh, orang main kaya-kayaan, orang main mahal-mahalan. Oh, sepedanya yang mahal-mahalan. Nggak mau yang 1 juta 2 juta, maunya yang mahal. Apa namanya itu? Brompton. Dia orang berlomba-lomba untuk mencari kekayaan. Namun dari jalan yang tidak Allah ridhoi, ngerinya tuh. Ya, boleh silahkan kaya, tapi kaya dari yang halal. Nah, hikmah kita beriman kepada hari akhir atau hari kiamat apa itu? Mendorong manusia untuk lebih tekun beribadah. Ya, tekun ibadah dong. Bekal apa kita ini? Ya, kita kalau enggak mau ibadah, bagaimana nanti kita menghadapi hari kiamat? Ayo ibadah, karena orang beriman kesibukannya adalah ibadah, sibuknya dalam taat kepada Allah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan, berlumba-lumba untuk menampakkan kebajikan, menyebarkan kebaikan. Ada orang susah, tolongin. Ada orang butuh bantuan, bantuin. Tuh. Yang ketiga, mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan, untuk tidak jangan berbuat jahat, tinggalkan untuk kejahatan. Itulah tiga. Nah, ini boleh kita diskusikan ya. Diskusikan dan tuliskan jawabannya nanti di buku tulis ya. Ya, nonton ditulis di buku tulis dan jawabannya ya, ditulis dan ya diperhatikan baik-baik itu. Yang pertama saya ingin menanyakan pada kalian, sudahkah kalian itu semua tuan anak sekarang kelas 6 ya, lihatnya tuh tanda-tanda hari kiamat? Bagaimana tuh? Apakah sudah banyak kejahatan yang merajalela? Ataukah sudah banyak orang yang minuman keras? Ataukah sudah banyak ulama yang meninggal dunia? Nah, itu ya. Lalu yang kedua, perbuatan apakah kira-kira yang bisa menyebabkan kita atau kita menghindari kita? Apa yang harus kita hindari agar agar kita ini bisa masuk surga? Agar kita ini surga. Perbuatan apa yang harus kita hindari? Kita hindari. Kita perbuat apa yang harus kita kerjakan? Ya, harus kita kerjakan agar kita masuk surga. Ya, perbuatan apa yang harus kita kerjakan? Ya, apa-apa perbuatan yang kita kerjakan agar kita bisa masuk surga. Kira-kira apa tuh? Amal-amal apa yang menyebabkan kita bisa masuk surga? Banyaklah ya. Banyak nanya kita ini, kita itu. Nah, itu amal-amal yang akan kita bisa masuk surga. Yang keempat, yang ketiga adalah coba cari ya. Coba cari di Al-Quran ya tentang kenikmatan surga. Dengan orang-orang yang mendapatkan surga. Ya banyak itu ya. Nanti tolong diskusikan tentang isi Al-Ghasyiyah. Nah, Al-Ghasyiyah itu banyak. Nah, ditulis tuh. Ayat berapakah di Al-Ghasyiyah itu ada tuh ayat-ayat yang menerangkan tentang indahnya surga. Al-Ghasyiyah ya. Lihat nanti beserta terjemahnya lihat biar paham tentang isi surat Al-Ghasyiyah ya. Semoga hari ini Allah berkahi pertemuan kita. Semoga Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang Allah, mendapatkan ilmu yang futuhal arifin, dan semoga kita khususnya terhindar dari segala virus corona ini. Semoga Allah memberkahi kita semua dan Allah membuatkan kita mudah dalam menghadapi apapun yang sulit. Insya Allah, barakallahu fikum jami'an. Wallahul muwaffiq ila thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.